Teman-teman yang saya hormati, sebelum saya masuk ke dalam inti daripada materi yang hendak saya sampaikan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan makalah yang sudah saya tulis, yaitu mengenai metodologi berfatwa Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Terkait dengan fatwa ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Menurut hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu itu dengan mengambil dari hatinya para ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mengambil ulamanya, sehingga sekaligus ilmunya ikut. Misalnya lah, katakan kalau sekarang Mbah Maimun Zubair yang terkenal alim allamah diambil, kemudian Habib Thohir Al-Kaf diambil, dan banyak sekarang, terutama era-era sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, ulama-ulama diambil oleh Allah. Dan ya mungkin kalau sekarang masih belum nyampe ini ya, saya harap masih belum nyampe, karena masih ada Dilan Bulan, masih ada Kebarizi masih hidup di Sumeneb misalnya, Ketoifur ya, di banyak tempat masih ada. Tapi kata hadis ini, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sampai ketika orang alim sudah wafat semua, orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu pemimpin-pemimpin yang bodoh itu ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka sesatlah mereka dan menyesatkan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mungkin sekarang tidak nyampe barangkali karena masih banyak ulama-ulama yang alim-alim. Tetapi fakta bahwa banyak orang yang tidak ahli tampil sebagai mufti ini sudah ada. Kita tentu masih ingat, kalau ahli Facebook ini atau WhatsApp atau apa, YouTube, pasti sudah pernah tahu ada seorang ustadz berfatwa atau menjelaskan kepada jamaahnya bahwa memperingati kelahiran Nabi itu memperingati kesesatan Nabi. Tak tahu semua barangkali ini ya. Dasarnya Al-Quran ini, dasarnya Al-Quran. Apa dasarnya? Wa wajadaka dhallam fahada. Dan Allah menemukanmu Muhammad dalam keadaan dhal. Kata dia, di kamus itu dhal adalah sesat. Oh, berarti dhalan ini sesat. Berarti maknanya, dan Allah menemukanmu dalam keadaan sesat. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kalau demikian, kata Ustadz ini, memperingati Maulid Nabi itu adalah memperingati kesesatan Nabi. Karena Nabi, kata ayat ini, dulunya sesat. Nah, ini kan bahaya apa tidak bahaya ini? Dan ini jamaahnya banyak ini. Jamaahnya banyak dan dikiaikan, diustadkan. Padahal kalau seandainya dia mau merujuk misalnya kepada kitab-kitab tafsir, tidak harus kitab tafsir, misalnya ke kitabnya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, Al-Insan Al-Kamil misalnya. Di sana sudah dijelaskan, dhalan itu maksudnya bukan sesat, karena Nabi itu maksum ismata wajibin. Jadi ada maksum tapi bukan ismata wajibin. Kalau Nabi Muhammad ini maksum ismata wajibin. Nah, dhalan itu kata Sayyid Muhammad banyak tafsirnya, tetapi kata beliau yang dipilih adalah maksudnya dhalan ay mutahayyiran. Allah menemukan Muhammad dalam keadaan bingung dalam cara menyampaikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan bagaimana cara menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Caranya bukan sesat, tapi bingung caranya bagaimana.
Terbukti dalam ayat-ayat dikatakan, dan aku turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran litubayyina linnas, untuk kamu jelaskan. Nah itu kalau penafsiran yang benar gitu. Kemudian kita juga, saya kasih contoh ini untuk membuktikan kepada teman-teman bahwa mufti-mufti yang semacam ini sudah ada. Kita juga mungkin sudah tahu, ada seorang ustadz berfatwa, ini diviralkan di Facebook, bahwa najis, darah itu gak ada yang najis. Yang najis itu cuma darah haid. Nah ini, padahal ulama kan jelas sepakat mengatakan bahwa darah yang mengalir itu adalah najis. Nah ini kan mufti-mufti yang kata saya berbahaya. Bahkan maaf yang terakhir ini, maaf ini, mohon tak usah dikait-kaitkan dengan apapun. Ada juga yang menjelaskan ayat dalam Al-Quran itu, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifun alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini ayat berbicara kok banyak hewan ini, hewan. Sebelum berbicara ulama banyak hewan. Nah, berarti ada ulama hewan. Yang penting takwa kan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini kan, ya mohon maaf, ini kan menurut saya berbahaya. Ini perlu saya perjelas juga kayak gini ya, agar kita itu juga selektif di dalam mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kalau kita merujuk ke tafsir, tentu saja tidak akan seperti ini. Mungkin yang paling berbeda itu tafsirnya Syekh Abdul Halim Mahmud misalnya dalam Al-Quran fi Syahril Quran. Kalau kata beliau, ayat ini bukan berbicara seperti itu, tapi berbicara tentang bahwa, ini menurut pandangan beliau, mungkin saja kalian bisa berbeda. Ulama itu tidak hanya ulama yang tahu ilmu syariat, kata beliau, tapi yang dimaksud ayat ini, tapi ahli fisika itu bisa jadi ulama. Yang tahu ilmu alam bisa disebut ulama. Yang tahu biologi bisa disebut ulama. Bahkan kata yang tahu ilmu alam mestinya lebih takut daripada orang yang tahu fikih, tahu akhlak, mestinya begitu. Karena dia tahu kebesaran ayat-ayat Allah. Orang ilmu alam kan tahu alam tentang planet dan semacamnya. Semestinya pengetahuan ilmu alamnya menjadikan dia lebih takut kepada Allah daripada kita. Tiga contoh ini membuktikan bahwa pada masa ini sudah ada al-mufti yang seperti saya sampaikan tadi. Karena itu maka berbicara tentang fatwa dan metodologi berfatwa ini menjadi menjadi sangat penting pada saat ini. Seorang mufti itu, kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tidak apa-apa ini dari kalangan santrinya Ibnu Taimiyah ya, tapi khudh ma sofa, kan begitu kan, wada' ma kadar, ambil yang baik dari mana saja. Al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha, kan begitu. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa seorang mufti itu tidak hanya dituntut memahami hukum-hukum syariat, tetapi juga dituntut memahami realitas masyarakat. Syekh Abdullah bin Baya juga mengatakan, seandainya fikih itu hanya sekedar mengetahui masalah-masalah fikih dari tempatnya, maka fikih itu tidak terlalu sulit. Tetapi yang menjadikan sulit itu adalah bagaimana pengetahuan kita terhadap hukum-hukum syariat itu dikontekstualisasikan. Ini yang menjadi repot. Karena kita harus mengkaji dulu ketika ada orang berfatwa, misalnya kita harus tahu orang ini harus diberi fatwa yang azimah ataukah fatwa yang rukhsah, fatwa yang berat ataukah fatwa yang ringan. Orang awam misalnya kita kasih fatwa yang berat, malah lari dari syariat. Kan begitu. Maka seorang mufti harus tahu hukum dan harus tahu
kondisi muftinya, realitas mustaftinya. Itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kalau tidak keduanya ini, maka bisa jadi sangat besar kemungkinan seorang mufti akan mengalami kesalahan, kata beliau. Makanya kalau dibaca di Muqaddimatil Majmu', kalau tidak salah, itu Imam An-Nawawi menyebutkan tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya tentang apakah halil qatili taubatun, apakah orang yang membunuh itu bisa diterima taubatnya? Beliau jawab dengan jawaban yang berbeda karena penanyanya berbeda. Kadang beliau jawab tidak ada taubatnya, kadang beliau jawab ada taubatnya. Itu apa? Itu kok bisa beda? Karena satunya itu orang tanya apakah membunuh itu ada taubatnya apa tidak, dia sedang ingin membunuh orang. Dia sedang ingin membunuh orang, Ibnu Abbas tahu, ini ingin membunuh orang ini. Maka dijawab, enggak ada taubatnya. Dosa besar itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, kan begitu. Enggak ada taubat. Tapi ada yang tanya lagi. Jawab ada. Kenapa? Orang ini sudah membunuh, ini sudah putus asa. Maka ya beliau ya ada taubatnya, gak usah putus asa kamu. Rahmat Allah itu besar. Dosamu dibanding rahmat Allah lebih besar rahmat Allah. Itu kan berbeda. Nah, kayak seperti inilah seorang mufti harus tahu hukum, tapi juga harus tahu mustafti. Nah, karena itulah maka sekali lagi saya tegaskan bahwa menjadi mufti itu bukan gampang. Menjadi mufti itu bukan gampang. Nah, bahkan mufti itu kata ulama kal mutarjim anillah, sebagaimana penerjemah dari bahasa-bahasa Allah, dari kehendak Allah. Allah menginginkan dari ayat-ayat yang disampaikan itu apa yang harus dihukum apa untuk orang itu. Itu muftilah yang tahu itu. Nah, maka kalau kita lihat sejarah, yang pertama mufti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh di pasca kewafatan Rasulullah, kemudian diganti oleh para sahabat, setelah sahabat kemudian tabi'in, setelah tabi'in kemudian era mujtahidin. Di era mujtahidin ini kemudian kita tahu menjadi madhab-madhab yang banyak. Tidak hanya madhab 4, meskipun yang terkenal adalah madhab 4. Yang terkenal dan banyak pengikutnya sampai sekarang hanya madhab 4. Dan perbedaan pendapat ini ternyata, kata Imam Az-Zarkasi di dalam Bahrul Muhit, memang disengaja oleh Allah. Artinya Allah menjadikan kebanyakan dari teks-teks syariat itu dhonni, tidak qat'i. Sehingga karena teks-teks syariat itu dhonniyah, maka kemudian terjadi penafsiran yang berbeda-beda antara para ulama. Dari penafsiran yang berbeda-beda ini kemudian melahirkan madhab-madhab yang berbeda-beda yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehingga misalnya kalau saya contohkan, kalau madhab Malik, madhab Syafi'i, air kurang 2 kullah, kalau kejatuhan najis, itu kan jadi najis. Berubah atau tidak? Tapi di daerah yang mungkin Afrika, yang pengikutnya banyak madhab Malik, kalau air sedikit kejatuhan najis, langsung najis. Nah ini kan eman-eman. Bahkan kalau di rumahnya muslim ini, kalau nemor, itu segentong itu berapa ratus ribu, bisa 300.000 barangkali. Ini saking sulitnya. Maka inilah kemudian benar kata Imam Az-Zarkasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menjadikan teks-teks syariat itu dhonniyah sehingga ditafsirkan berbeda-beda, melahirkan madhab yang berbeda-beda, sehingga menjadikan kita ini tidak dalam kerupekan, tidak dalam kesulitan. Dalam kondisi tertentu kita bisa beralih ke madhab lain. Dan kata Imam Asy-Sya'rani di dalam Mizanul Kubra, semua madhab ini bisa mengantarkan ke pintu surga. Jadi semacam surga itu banyak jalan. Jalannya Imam Syafi'i, jalannya Imam Malik, jalannya Imam Abu Hanifah, jalannya Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya ini akan mengantarkan ke pintu surga. Karena seperti kata Zubair itu semuanya ala hudan. Jadi tidak boleh antara mazhab satu dengan mazhab yang lain saling menyesatkan. Nah ini. Nah, ini di era mujtahidin lahir mazhab-mazhab ini.
Tapi yang terkenal hanya ada 4, yang lain juga banyak, tetapi tidak banyak yang tidak sampai kepada kita karena tidak dibukukan. Ya karena muridnya kurang apa ya, kurang peduli. Karena itulah maka pemikiran ada ngopi literasi ini salah satunya terinspirasi dari itu. Jadi kita ini sebagai alumni Al-Ahqaf itu harus mengkaji, mempopulerkan pemikiran-pemikiran ulama-ulama kita di Hadramaut. Meskipun sebenarnya kitab-kitabnya ulama Hadramaut itu sejak dulu sudah menjadi pelajaran. Sulam Taufik, Safinatun Najah, kemudian Muqaddimah Hadramiyah itu yang terkenal. Itu semua, hampir semua di seluruh Indonesia mengkaji itu. Tetapi banyak saya kira tokoh-tokoh yang belum dikenal oleh masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya ya pendiri Universitas Al-Ahqaf ini. Makanya ini kita sebagai saya yang pemikirannya beliau ini saya kira sekelumit dari pemikiran besar beliau, ibarat sebuah laut, beliau sebagai sebuah lautan, nanti yang akan saya sampaikan paling kun tak ada paksa cangkengnya barangkali. Karena ini hanya saya anggap sebagai pengantar untuk kita betul-betul mengkaji, mendalami, memahami, dan menyebarkan pemikiran beliau. Nah, kemudian lanjut secara singkat saja, setelah Mujtahidin, kemudian lahir era Muqallidin. Di era Muqallidin ini kemudian muncul pembahasan mengenai tingkatan-tingkatan mufti. Ada mufti